Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin, wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah limpahkan pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Pia Septiani. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang berjudul model-model organisasi. Ya, kita lanjut dengan pengertian organisasi. Kita lihat di sebelah sini ada slide tentang pengertian model-model organisasi. Pengertian model-model organisasi adalah representasi dari suatu organisasi yang membantu seseorang untuk lebih memahami secara jelas dan cepat pada yang diamati dalam organisasi tersebut. Di sini ada menurut para ahli pengertian organisasi seperti yang ada di sini. Menurut Stoner, organisasi adalah sesuatu pola hubungan-hubungan untuk mengetahui orang-orang di bawah arahan atasan untuk mendapatkan tujuan bersama. Lanjut, menurut James De Money, organisasi adalah setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut, yang ketiga, menurut Chester E. Bernard berpendapat organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas gotong royong yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih. Yang keempat, menurut Stephen P. Robin, organisasi adalah kesatuan sosial supaya berkoordinasikan dengan sadar dan sebuah batasan relatif bisa diidentifikasi yang bekerja supaya dasar menjadi relatif ketercapaian tujuan bersama atau kelompok. Ada ciri-ciri model organisasi seperti yang ada di sini, ada 4. Yang pertama ada model mekanistis, yang kedua model organik, yang ketiga model piramid, dan yang keempat model horizontal. Di sini pengertiannya, model mekanistis yakni suatu struktur organisasi mempunyai ciri departementalisasi cukup lebar, formalisasi cukup besar, sinyal pengetahuan cukup dibatasi atau sentralisasi. Yang kedua, model organik, yakni sesuatu organisasi secara rata dengan kelompok, lintas hierarki, dan lintas fungsi, mendapatkan formalisasi cukup kurang, mendapatkan jaringan informasi secara komprehensif, atau mempercayakan pengambilan keputusan dengan partisipatif. Yang ketiga, model-model piramid. Model dirancang sedemikian rupa seperti piramida, mulai di atas ialah pemimpin sampai ke bawah. Yang keempat, model horizontal. Model ini dibuat dengan menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing. Ini ada organisasi ideal seperti yang ada di sini. Ada organisasi yang mampu mengakomodir dan juga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengembangan organisasi yang sehat di sebelah sini. Pengembangan organisasi lebih dikenal dengan organisasi development atau OD. Teori dan praktik OD didasarkan pada beberapa asumsi penting, yakni ada manusia sebagai individu, yang kedua manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok, yang ketiga manusia sebagai wadah organisasi. Di sini terdapat 7 prinsip perspektif menurut Max Weber, yaitu 1. Pembagian kerja, yang kedua hierarki, kewenangan yang jelas, ketiga formalisasi yang tinggi, keempat impersonal, yang kelima keputusan personalia berdasarkan kemampuan, yang ke-6 adanya jenjang karir bagi anggota organisasi, yang ke-7 pemisahan yang jelas kehidupan pribadi dan organisasi. Selanjutnya di sini ada pengembangan kepemimpinan seperti yang ada di sini. Pengertiannya, pengembangan kepemimpinan adalah proses peningkatan kemampuan individu untuk tampil dan dalam peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Peran kepemimpinan
adalah peran yang membantu pelaksanaan rencana organisasi dengan membangun keselarasan, memperoleh need share, dan mengembangkan kemampuan orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.